Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Citra Nanda Pratiwi dengan NIM F1G1240060. Pada video ini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi mulai dari konsep dasar, dari pointer dan program counter, heap dan stack, kemudian penjadwalan proses, manajemen memori, hingga penggunaan command prompt. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Yang pertama itu ada definisi dan perbedaan antara istilah pointer dan program counter. Definisinya, pointer adalah variabel atau register yang menyimpan alamat memori dari data atau instruksi tertentu. Pointer digunakan untuk menunjukkan lokasi pada memori sehingga CPU atau program dapat mengakses data tersebut secara langsung. Contohnya seperti stack pointer yang menunjukkan posisi teratas stack atau batas pointer yang menunjukkan awal suatu area memori. Terus, program counter atau PC adalah register khusus dari CPU yang berfungsi menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan oleh prosesor. Setiap kali CPU menyelesaikan mengeksekusi suatu program, nilai program counter akan diperbarui ke alamat instruksi selanjutnya. Lanjut di perbedaan. Pointer digunakan untuk menunjukkan alamat memori tertentu yang berisi data atau lokasi tertentu, sedangkan program counter digunakan untuk menunjukkan alamat instruksi berikut yang akan dijalankan CPU. Yang kedua, pointer bersifat umum dan dapat digunakan dalam program maupun register tertentu. Sedangkan program counter adalah register khusus yang hanya ada di dalam CPU. Yang ketiga, pointer dapat menunjukkan data maupun instruksi di memori, sedangkan PC atau program counter hanya menunjukkan instruksi program. Dan yang terakhir adalah pointer berfungsi membantu akses dan pengelolaan memori, sedangkan program counter berfungsi mengatur urutan jalannya eksekusi program. Lanjut di soal kedua, yaitu menjelaskan definisi heap dan stack. Yang pertama, heap. Heap adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis saat program berjalan. Alokasi memori pada heap biasanya dilakukan ketika ukuran data tidak diketahui sejak awal, misalnya saat menggunakan objek atau variabel dinamis. Lalu, stack. Stack adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan, seperti variabel lokal, parameter fungsi, dan alamat pengembalian saat fungsi dipanggil. Stack bekerja dengan metode LIFO atau last in, first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Stack dikelola secara otomatis oleh sistem saat fungsi dipanggil dan selesai dijalankan. Lanjut soal yang ketiga. Menghitung rata-rata waktu menunggu dan waktu rata-rata turnaround pada proses CPU menggunakan algoritma SGF dan prioritas preemptif. Pada algoritma SGF, proses yang dipilih adalah proses dengan burst time paling kecil dari proses yang sudah tersedia. Proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan sampai selesai. Pada waktu 0, hanya P1 yang tersedia, sehingga P1 langsung dijalankan sampai selesai. Pada waktu 7, proses yang tersedia adalah P2, P3, P4, dan P5. Karena berurutan paling kecil adalah P5, maka P5 dijalankan dari waktu 7 sampai waktu ke-10. Setelah itu tersisa P2, P3, dan P4. Proses dengan berurutan paling kecil adalah P2, sehingga dijalankan dari waktu 10 sampai waktu ke-14. Kemudian tersisa P3. Kemudian tersisa P3 dan P4. Karena berurutan paling kecil adalah P4, maka P4 dijalankan dari waktu 14 sampai waktu ke-19. Dan yang terakhir adalah P3, dijalankan dari waktu 19 sampai waktu 25. Urutan proses pada Grand Card adalah P1, P5, P2, P4, dan yang terakhir adalah P3. Kemudian, kita akan menghitung rata-rata waktu menunggu dan rata-rata waktu turnaround. Nah, setelah kita tambah dan kita bagi, rata-rata waktu menunggu diperoleh adalah 6,6, sedangkan rata-rata waktu turnaround adalah 11,6.
Lanjut, kita akan menghitung algoritma prioritas preemptif. Prioritas preemptif ini adalah proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan. Jika ada proses yang baru yang lebih tinggi, prioritasnya lebih tinggi, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Semakin kecil angka prioritas, semakin tinggi prioritasnya. Pada waktu 0 sampai waktu 2, proses P1 dijalankan. Dan pada waktu 2, proses P2 datang dengan prioritas 1, lebih tinggi dari P1 yang memiliki prioritas 2. Karena itu, P1 dihentikan sementara dan P2 dijalankan. Proses P2 berjalan dari waktu 2 sampai waktu 6 hingga selesai. Pada waktu 6, proses P5 datang dengan prioritas 1, sehingga langsung dijalankan dari waktu 6 sampai waktu 9. Pada P15, proses dengan prioritas tertinggi yang tersisa adalah P1, sehingga P1 dilanjutkan kembali dari waktu 9 sampai waktu 14. Selanjutnya P4 dijalankan dari waktu 14 sampai waktu 19. Dan yang terakhir adalah P3 dijalankan dari waktu 19 sampai waktu 25. Urutan proses pada Grand Card adalah P1, P2, P5, P1 lagi, P4, dan yang terakhir adalah P3. Lalu ketika sudah ditambah dan dibagi, rata-rata waktu menunggu diperoleh adalah 6,2, sedangkan rata-rata waktu turnaround adalah 11,2. Baik, lanjut di soal keempat. Di soal keempat ini ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan bagaimana pegging dan segmentation mengelola memori untuk aplikasi tersebut. Yang pertama itu, bagaimana pegging mengelola memori tersebut. Pegging itu membagi memori utama atau RAM dan memori aplikasi ke dalam blok-blok terkecil berukuran sama yang disebut peg dan frame. Aplikasi yang membutuhkan 5 GB RAM akan dibagi menjadi banyak page. Lalu sistem operasi menempatkan page tersebut ke frame yang kosong di RAM yang tersedia dari total 8 GB. Jika RAM penuh, sebagian dari page yang jarang digunakan dapat dipindahkan sementara ke hard disk atau virtual memory. Dengan cara ini, aplikasi tetap dapat berjalan tanpa harus menempati memori secara berurutan. Lanjut di segmentation. Segmentation ini membagi memori berdasarkan bagian logis program. Misalnya segmen kode program, data, stack, dan heap. Aplikasi 5 GB akan dipisahkan sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Setiap segmen disimpan di lokasi memori yang berbeda sesuai ukuran segmen tersebut. Sistem operasi akan mencari ruang kosong yang cukup untuk setiap segmen agar aplikasi dapat berjalan. Lanjut di soal yang kedua, yaitu bandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Di pegging, kelebihannya tidak terjadi fragmentasi eksternal, pengguna RAM lebih efisien, mudah mendukung virtual memory. Dan kekurangannya itu bisa terjadi fragmentasi internal, proses transaksi alamat lebih kompleks. Dan yang kedua itu ada segmentation. Kelebihannya itu sesuai struktur logis program, mudah dalam proteksi dan pengelolaan modul program. Dan yang kekurangannya itu terjadi fragmentasi eksternal, pencarian ruangan kosong lebih sulit. Lanjut di soal ketiga, jika Anda sebagai perancang sistem operasi, metode apa yang akan dipilih? Jelaskan. Jika saya sebagai perancang sistem operasi, saya akan memilih pegging. Karena pegging ini lebih efisien dalam penggunaan memori, terutama untuk aplikasi yang besar yang membutuhkan 5 GB RAM. Pegging juga memungkinkan proses berjalan walaupun memori fisik terbatas dengan bantuan virtual memory. Selain itu, pegging lebih stabil dan banyak digunakan pada sistem operasi modern karena mampu mengurangi masalah fragmentasi eksternal dibandingkan segmentation. Lanjut, kita di soal yang kelima atau soal terakhir. Itu jelaskan secara rinci tahapan command prompt yang harus dilakukan. Yang harus lakukan saya itu pertama-tama itu membuat folder nama dengan nama Citra Ananda dengan perintah mkdir, lalu masuk ke dalam folder dengan perintah cd.
Lalu kita membuat subfolder dengan NIM F1G1240060 dengan perintah yang sama dan masuk ke subfoldernya. Setelah masuk ke subfolder F1G1240060, lalu kita membuat file teks. Perintahnya itu echo dengan isi hari ini harus semangat, berusaha, dan yakin bisa mencapai tujuan. Lalu, saya ingin menggantikan kata-katanya dengan perintah yang sama, yaitu echo. Isinya, hari ini saya bisa. Jadi, itulah jawaban-jawaban yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.